Selamat pagi saudara-saudari. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyembah Tuhan dengan satu lagu dengan semua saudara-saudari di sini. Oke, silakan bangkit semua. Mari kita sama-sama. Ada tim tolong kami. Ya, tim praise and worship segera maju ke depan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saudara-saudari tahu kan lagu ini? Ya.
Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Tinggi dan Maha Esa. Sekarang kami mau menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami semua. Tuhan adalah pengkhotbah kami. Kami hanya mau membuka hati di hadapan Tuhan. Kami selalu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tolonglah negara ini, tolong gereja ini, dan tolonglah keluarga kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Kami perlu kuasa dari Tuhan. Pagi ini kami semua mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari beri tepuk kepada Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari. Shalom sekali lagi. Selamat pagi. Saya sungguh gembira karena dapat berjumpa saudara-saudari di sini. Tetapi sekarang perasaan saya sedikit takut. Sebab sudah lama saya tidak pakai bahasa. Pada masa dahulu saya tinggal di Malaysia. Tetapi sekarang saya sudah balik Korea. Langsung kira-kira 6 tahun saya tidak pakai bahasa. Jadi sekarang perasaan saya sedikit susah hati juga. Saya harap semua saudara-saudari memahami pelajaran ini dengan baik. Dan Roh Kudus, saya mahu Roh Kudus tolong saya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca bersama-sama buku 1 Samuel pasal 19 ayat 18 sampai 24. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggamlah roh Allah, dan selama ia melanjutkan pelajarannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia lebar terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Hari ini saya mau berkongsi tentang suatu tempat, yaitu Nayot dekat Rama. Saudara-saudari, tahu di manakah tempat tersebut dan apa hal ada di tempatnya? Hari ini kita mari sama-sama belajar. Saya ada satu soalan kepada semua saudara-saudari. Manakah ayat yang paling banyak disebut ketika kita berbicara tentang Roh Kudus? Saudara-saudari tahukah? Itu adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Mari kita membaca dulu.
membaca bersama-sama kisah para rasul. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara-saudari, saya ada satu lagi soalan kepada saudara-saudari. Tadi kita telah baca buku 1 Samuel dan kisah para rasul. Apakah perbedaan antara cerita kisah para rasul dan 1 Samuel? Saudara pikir dari dua tempat tersebut mana yang pekerjaan Roh Kudusnya lebih kuat? Oke, yang 1 Samuel. Saya pikir yang 1 Samuel pekerjaan Roh Kudus lebih kuat, angkat tangan. Oke, yang kedua, nomor 2. Di dalam cerita kisah para rasul, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus lebih kuat, angkat tangan. Ya, terima kasih. Yang ketiga, tidak tahu, angkat tangan. Sebelum hal ini di dalam kisah para rasul terjadi, Tuhan Yesus telah beritahu kepada murid-murid Yesus seperti ini. Kita sudah tahu kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Oke, mari kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Seperti ayat tersebut, para murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dan mereka berdoa untuk menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika mereka berdoa dengan kesungguhan hati mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi bagaimanakah cerita tentang 1 Samuel? Ketika Daud lari dari Saul, dia pergi ke Nayot dekat Rama. Setelah Saul tahu bahwa Daud ada di Nayot dekat Rama, Saul mengirim orang-orang suruhan 3 kali untuk mengambil Daud. Seperti yang saudara-saudari ketahui, orang-orang suruhan yang dikirim oleh Saul diurapi oleh kuasa Roh Kudus ketika mereka masuk ke sana. Lalu Saul diri sendiri pun pergi ke Nayot, tapi dia pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dari buku 1 Samuel kita dapat mengetahui bahwa Saul dan orang-orang suruhan mereka tidak sama seperti para murid Yesus dalam kisah para rasul. Mereka tidak berkumpul di satu tempat untuk menerima kuasa Roh Kudus dan mereka tidak berdoa kepada Allah. Tetapi ketika mereka masuk tempat di Nayot dekat Rama, semua mereka secara otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Mari kita pikir bersama-sama saudara. Apakah pendapat saudara-saudari? Sekali lagi saya bertanya kepada saudara-saudari. Saudara-saudari pikir dari dua tempat tersebut, mana yang pekerjaan Roh Kudus lebih kuat? Nomor 1, 1 Samuel. Nomor 1 angkat tangan. Oke. Nomor 2, dalam cerita kisah para rasul, angkat tangan. Nomor 3, tidak tahu, angkat tangan. Oke, terima kasih semua saudara-saudari. Pendapat saya adalah seperti ini. Saya pikir pekerjaan Roh Kudus di Nayot lebih kuat daripada pekerjaan Roh Kudus di kisah para rasul. Haleluya. Ini pendapat saya lah.
Kalau saudara-saudari tidak setuju, tidak apa. Bagaimanakah Roh Kudus bekerja lebih kuat di tempat ini? Sebab Samuel berdoa di Nayot sangat lama, maka disitulah doa Samuel dibangun. Amin. Samuel adalah manusia doa. Saya harap semua saudara-saudari di sini juga menjadi manusia doa. Dapat menjadi manusia doa. Inilah saya harap semua saudara-saudari hari ini belajar dengan baik-baik. Dan saudara-saudari pikir, Samuel dia belajar doa dari siapa? Memang dia belajar dari Tuhan. Tetapi saya rasa dia belajar doa dari ibunya. Siapakah ibu Samuel? Ibu Samuel adalah Hana. Mari kita belajar dari doa Hana. Dia adalah seorang ibu yang berdoa. Kita membuka 1 Samuel pasal 1 ayat 11 dan membaca bersama-sama. Banyak kali saya mau kita semua baca sama-sama firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasanya dapat menolong kita semua. Oke, pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bernajarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukul tidak akan menyentuh kepalanya. Menurut ayat firman tersebut, tujuan doa Hana kepada Tuhan adalah untuk memiliki anak. Ya kan? Namun ironisnya dalam ayat 11 Hana berkata seperti ini. Jika engkau memberikan anak laki-laki kepadaku, kemudian aku akan memberikan kembali kepadamu. Nah, saudara-saudari, kalau macam ini, kenapa Hana dia berdoa seperti ini? Kalau begini, mengapa dia berseru dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan anak? Apakah pendapat saudara-saudari? Jawabnya seperti ini. Yang pertama, Hana dia mulai berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Seperti ayat 15 mengatakan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ketika dia berdoa begitu keras sampai mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, Hana mulai mengenal hati Tuhan. Amin. Apakah maksud ini? Pada zaman itu Eli imam besar dan anak-anaknya telah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Allah jarang penglihatan pun tidak sering. Pada awalnya Hana mulai berdoa kepada masalah pribadinya, yaitu tidak punya anak. Tetapi di tengah-tengah doanya, dia dapat merasakan hati Allah yang beratap. Sebab tidak ada seorang pun setia dan tidak ada seorang pun memiliki keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itulah dia ubahkan hatinya sambil dia berdoa kepada Tuhan. Lalu berdoa seperti ayat 11. Pisau cukul tidak akan menyutut kepalanya, berarti Hana memberikan Samuel kepada Tuhan sebagai seorang najar dan hamba Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita mengenal hati Tuhan, doa kita menjadi lengkap. Amin. Dan ketika kita mengenal hati Tuhan, jawaban Tuhan datang kepada kita semua. Percayakah? 1 Samuel pasal 1 ayat 19 menulis keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Di sini berkata Tuhan ingat kepada Hana. Saudara-saudari pikir, apa yang Tuhan ingat tentang Hana? Apakah pendapat saudara-saudari? Saya pikir Tuhan mengingat bahwa Hana
telah mengenal dan mengetahui hati Tuhan. Amin. Ketika kami mengenal dan mengetahui hati Tuhan, Tuhan mengingat tentang kita semua. Saudara-saudari, maukah mau mengenal hati Tuhan? Maukah mengetahui hati Tuhan? Jika kita tahu dan mengenal hati Tuhan, Tuhan mengingat tentang kita semua. Inilah sangat-sangat penting bagi kita semua. Betapa berharganya bagi kita untuk mengenal dan mengetahui hati Tuhan. Ketika kita mengenal dan mengetahui hati Tuhan, sedikit demi sedikit iman kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih dalam. Dan berkat Tuhan juga penuh bagi kita semua. Samuel yang mengenal hati Tuhan dan dia berdoa di Nayot senantiasa, dengan demikian Nayot menjadi tempat kepenuhan Allah. Waktu Daud dia melarikan diri dari Saul dan dia pergi ke Nayot dekat Rama, mengapakah Daud pergi ke tempat tersebut? Mari kita pikir bersama-sama. Saudara-saudari, hidup manusia selalu berubah-ubah. Ada kalanya hal-hal yang baik terjadi, tetapi ada kalanya hal yang menyusahkan pun terjadi juga. Sebab itu manusia mempersiapkan cara untuk mengatasi krisis yang mereka akan hadapi. Contohnya kita mengambil asuransi kesehatan seandainya kita jatuh sakit. Dan mengambil asuransi mobil seandainya terjadi kecelakaan mobil. Mempersiapkan ini karena pada saat-saat yang terakhir, hal-hal itu membantu kita dan memampukan kita untuk mengatasi krisis itu. Amin. Biasanya ketika manusia menghadapi krisis dalam hidupnya, mereka akan selalu mencari sesuatu untuk mengatasi krisis itu. Dalam buku 1 Samuel pasal 19 menunjukkan bahwa Daud juga menghadapi krisis. Sebab Saul yang terjebak dalam roh jahat Allah akhirnya benar-benar berupaya membunuh Daud. Di tengah-tengah krisis ini Daud melarikan diri dari Saul dan waktu itu hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi Samuel di Nayot dekat Rama. Bukan dia mengumpulkan uang atau mengambil orang untuk mendirikan pasukan militer dahulu, seperti yang biasanya kita pikirkan. Dan dalam ayat 18 menyatakan bahwa kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Saudara-saudari, mengapa Daud dia pergi ke Nayot dan tinggal bersama-sama dengan Samuel? Yang pertama adalah sebab Daud membutuhkan penegasan kembali tentang panggilannya. Mari kita sama-sama baca ayat 18. Ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ayat 18 ini menunjukkan bahwa ketika Daud dikejar Saul, dia melarikan diri dari Saul dan dia sampai kepada Samuel. Kemudian dia berbicara kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Seperti yang kita ketahui, Daud dia dengan jelas dijanjikan bahwa dia akan menjadi raja Israel dan sudah diurapi oleh Samuel. Tapi sekarang Daud dikejar Raja Saul dan tidak tahu kapan dia akan dibunuh. Memang Daud ingin bertanya kepada Samuel, mengapa ini terjadi pada saya? Apakah janji Tuhan itu benar atau tidak? Atau apakah saya benar-benar dipilih sebagai seorang raja? Samuel seharusnya mengingat kembali janji Tuhan kepada Daud dan sekali lagi menegaskan keyakinannya akan panggilan Tuhan. Betulkah? Dengan kata lain, ketika Daud bertemu Samuel,
dia akan mengembalikan cinta pertama pada Allah dan membenarkan panggilan Tuhan untuknya. Jadi sebelum pergi ke padang gurun, dia harus pergi ke Nayo dahulu. Kita juga membutuhkan Nayo dekat lama. Amin. Kita semua juga perlu. Kita harus mengembalikan iman dan cinta pertama dan panggilan Tuhan seperti Daud dipulihkan Tuhan di Nayo dekat lama. Sebelum dia pergi ke padang gurun, demikian juga halnya dengan kita bisa menang di dunia ini. Saudara-saudari, mari kita membaca bersama-sama Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayat 2. Oke, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Saya akan sampaikan kesaksian istri saya sedikit. Pada tahun 2004, rambut istri saya hampir rontok. Selama sebulan. Waktu itu kami melayani di Cebu, Sarawak, Malaysia sebagai seorang misioneri. Sewaktu itu di kota Cebu tidak cukup dokter kulit, jadi kami sekeluarga terpaksa pulang ke Korea untuk perawatan selanjutnya. Hati kami hancur karena kesusahan itu. Kami perlu pemulihan. Kira-kira selama 6 bulan, istri saya dan saya menangis ketika beribadah di gereja 여의도 풀 gospel. Kalau datang gereja, setiap kali kami melewati jembatan sungai Hanggang, karena gereja 여의도 terletak di tepi sungai Hanggang. Dari jauhnya kami bisa melihat menara salib yang berada di depan gereja 여의도, dan seketika itu kami mulai menangis sehingga ibadah diselesai. Air mata kami tidak berhenti selama 6 bulan. Memuji Tuhan sambil menangis, berdoa sambil menangis. Dalam 6 bulan ini hati kami dipulihkan. Cinta pertama kami terdapat Tuhan dipulihkan. Iman kami dipulihkan. Rasa sayang bagi jemaat-jemaat di Malaysia dipulihkan. Panggilan kami sebagai misionaris dipulihkan sambil kami menangis. Saudara-saudari, setiap kita perlu Nayo dekat lama, yaitu tempat kepenuhan Roh Kudus. Di manakah Nayo dekat lama untuk saudara-saudari? Sekarang coba cari di manakah tempatnya Nayo dekat lama untuk saya. Di mana saya dapat dipulihkan oleh Tuhan? Di mana saya dapat menangis di hadapan Tuhan? Di mana tempatnya? Walaupun saya hanya masuk saja, saya dapat merasakan hadirat Tuhan di sana. Itu semua tempat-tempatnya perlu untuk saudara-saudari. Coba carilah Nayo dekat lama untuk saudara-saudari. Yang kedua, mengapa Daud dia mengunjungi Samuel ketika dia melarikan diri dari Saul? Sebab Daud membutuhkan pemulihan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama ayat 20. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Samuel mengajar para nabi di Nayot. Para nabi membaca firman Tuhan dan menurunkan firman Tuhan setiap hari di sana, dan mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tempat itu menjadi tempat kepenuhan Roh Kudus
yaitu layo dekat lama. Di dalam kitab buku Samuel tertulis, di dalam kitab buku Samuel tertulis aspek lahiriah kehidupan Daud. Tetapi mazmurlah yang mencatat hati batinnya Daud. mazmur berisi doa dan kata-kata Daud, karena Daud telah memulihkan firman Tuhan di layo dekat lama. Mari kita sama-sama lihat Mazmur 63 ayat 4 dan ayat 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegakan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menarikan tanganku demi namamu. Amin. Dan Mazmur 46 dan ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jika kita mau memiliki kedamaian di dalam hati kita ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan, kita juga perlu mengalami pemulihan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudari, tadi Reverend Yongun dia sudah mengajar kita semua tentang doa dan tentang firman Tuhan. Kita harus perlu setiap hari membaca firman Tuhan dan menurunkan firman Tuhan. Sebab supaya kita semua dapat dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan kita bisa hidup sehari-hari. Tadi kita sudah baca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan Mazmur 119, 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Percayakah saudara-saudari? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita semua juga perlu kuasa firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa Daud dia pergi ke layo dekat lama untuk mengunjungi Samuel ketika dia melarikan diri dari Saul? Sebab Daud membutuhkan pemulihan doa. Mari kita membaca bersama 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Amin. Samuel adalah orang yang mengurapi Saul sebagai raja. Hati Samuel memang sangat sedih dan kemungkinan dia berdoa untuk Saul. Sebab Saul diurapi oleh semua Samuel menurut perintah Allah, tetapi sekarang Saul dibuang Allah dan dia berusaha membunuh Daud. Jika mereka melihat Saul yang memimpin Israel, Saul dia serta diganggu oleh roh jahat. Memang Samuel dan nabi-nabi di layo dekat Rama, mereka berdoa untuk negara mereka dan mereka berdoa untuk raja mereka. Ketika mereka berkumpul dan berdoa, tempat itu menjadi kepunahan Roh Kudus, yaitu layo dekat lama. Saudara-saudari, cara untuk menang di dunia seperti padang belantara adalah doa. Amin. Saya pernah belajar banyak hal tentang doa dari Reverend Yonggijo dan Reverend Yonghunni. Juga saya belajar banyak tentang doa dari para biarawan di padang belantara pada abad pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang berdoa sambil bernafas. Inilah doa Yesus yang sangat terkenal. Mereka menarik nafas serta berkata, Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bernafas serta berkata, kasihanilah aku. Ini adalah doa Yesus yang terkenal. Oke, saudara-saudari, mari kita coba sama-sama. Waktu kita semua menarik nafas serta berkata, Tuhan Yesus, dan waktu bernafas serta berkata, kasihanilah aku. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus,
kasihan aku. Tuhan Yesus, kasihan aku. Kalau kita sudah belajar tentang doa ini, waktu kita bernapas pun kami senantiasa dapat berdoa. Amin. Para biarawan abad pertengahan mereka dapat bertemu Tuhan melalui doa ini. Ketika doa kita dipulihkan, kita bisa menang dalam kehidupan yang seperti padang belantara. Yesaya 56 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban bakaran sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Nayot dekat Rama ini tidak hanya di Israel kuno, tetapi muncul di banyak tempat di dalam sejarah kita juga. Contohnya yang pertama di English Aldersgate Street, di mana kebangkitan Wesley dimulai, dari situ denominasi Methodist dimulai. Yang kedua di Skotlandia Saint Giles Cathedral, di mana John Knox melayani, disitulah denominasi Presbyterian dimulai. Yang ketiga Wales Revival adalah kebangkitan Kristen terbesar di Wales selama abad ke-20 yang dipimpin oleh Ivan Roberts juga. Yang keempat di Pyongyang ada kebangkitan besar di gereja 장대현 pada tahun 1907. Dan kelima di Amerika Syarikat Azusa Street juga. Yang keenam di Seoul gereja 여의도 Full Gospel. Semua tempat ini adalah tempat di mana kepenuhan Roh Kudus terjadi sama seperti Layo dekat Rama. Saudara-saudari, jika rumah kita dan tempat kita, gereja kita menjadi tempat seperti Layo, semua masalah kita akan diselesaikan. Amin. Dan kita akan menikmati berkat-berkat indah di dalam Tuhan. Amin. Tempatnya sangat penting. Saya harap saudara-saudari memberi tempat saudara-saudari bagi kepada Tuhan. Waktu saudara-saudari tinggal di rumah, saudara-saudari harus berdoa. Tuhan, di rumah ini saya mau bagi kepada Tuhan. Saya mau rumah saya menjadi seperti Layo dekat Rama. Kalau saudara-saudari kerja di office, berdoalah. Doalah untuk tempat ini, supaya tempat ini dapat menjadi Layo dekat Rama. Amin. Saya harap gereja saudara-saudari berdoalah dalam gereja ini, supaya gereja saudara-saudari dapat menjadi seperti Layo dekat Rama. Jika gereja saudara-saudari sudah menjadi Layo dekat Rama, Great Revival akan datang. Kebangkitan yang besar akan datang. Tetapi saudara-saudari tidak memperhatikan tentang tempatnya. Contohnya rumah, office, atau gereja-gereja. Jangan harapkan revival akan datang. Mari sama-sama belajar dari ajaran ini. Tuhan Yesus mau memberkati kita semua. Roh Kudus mau mengurapi kita semua. Jika kita mau berdoa seperti Hana, seperti Samuel, Tuhan akan menolong kita semua. Dan Tuhan akan membuka jalan untuk kita semua juga. Saya harap gereja ini menjadi seperti gereja 여의도 Full Gospel. Gereja ini menjadi seperti Layo dekat Rama. Kalau kita berdoa, Tuhan akan membuka jalan kita semua. Kalau kita berdoa, Tuhan akan menolong kita semua. Jika kita berdoa, Tuhan akan menjamah hati kita semua.
saudara-saudari doalah kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong saudara-saudari. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami telah belajar tempat Nayo dekat lama. Tuhan, kami mahu tempat kita semua menjadi seperti Nayo dekat lama. Kita semua harap Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Roh Kudus mengurapi kita semua. Tuhan, saya mau membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah gereja ini. Dan tolonglah semua saudari-saudara di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita beri tepuk kepada Tuhan.